Kabar mengejutkan dari Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang diduga terlibat suap kepengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK juga telah menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajat Dimyati, dan 9 orang lainnya sebagai tersangka. Dari penangkapan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar $205.000 Singapura atau setara 2,1 miliar rupiah. KPK langsung menahan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Suap diduga dilakukan untuk pengurusan perkara kasasi koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Sudrajat diduga menerima suap dari kuasa hukum koperasi simpan pinjam Eko Suparno. Penetapan tersangka terhadap sejumlah personel di Mahkamah Agung menambah tinta merah dalam catatan lembaga peradilan di negeri ini. Bermain-main dalam penanganan perkara bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sudah banyak aparat penegak hukum yang tergiur dan tersandung hingga berujung di balik jeruji besi. Tim TV One mengabarkan. Pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada sama-sama di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajatnya? Ya? Hah? Gimana Pak? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Iya, tidak kenal. Oh gitu, oke, thank you Bung. Berangkat dari pernyataan inilah kemudian muncul persepsi berbagai kalangan ya, mau itu ulama, dari juga lintas agama ya kan, sampai juga para akademisi, praktisi hingga sejumlah tokoh pejabat. Ini dia yang akan kita bahas di hari Minggu yang santai dan tenang ini nih pemirsa ya. Di kita studio ingin bertabayun lah di sini ya. Di studio sudah hadir sosok yang cukup nyentrik ya pada pagi hari ini nih, luar biasa, Bang Saur Siagian, Bang. Terima kasih Bapak Maria. Selamat pagi. Ganteng kali pagi ini Bang. Jangan begitu. Ini dikasih anak saya topi waktu saya sudah 3 bulan lalu. LLM-nya dia, hadiahnya dikasih ke saya mau kasih tahu, saya pakai karena diundang oleh 2% terhebat gitu. Tapi jangan salah Bang, jangan salah menggunakan hebat. Sosok yang hebat juga ini ada yang luar biasa. Ya, beliau ini dari 2011 loh, ya kan, sampai dengan 2018 di Mahkamah Agung. Profesor Gayus Lumbun, selamat pagi. Selamat pagi, Prof Gayus. Ya, selamat pagi Mas Arief, Mbak Maria. Selamat pagi. Oke, siap. Langsung saja kalau begitu Prof, Anda tentu mengikuti betul kasus dan ini. menyimak pernyataan tadi, Prof. Menyimak juga pernyataan terakhir. Bahkan kalau kita dengar juga Menko Polhukam, Prof, juga turut berkomentar soal ini. Paling tidak saya akan kutip pernyataan dari Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan karena dia hakim itu kan benteng keadilan. Sekali lagi benteng keadilan. Wakil Tuhan bahkan ya. Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni. Bagaimana kemudian ini harus bisa terjadi? Rakyat akan seperti apa? Dan Anda bisa menyikapi hal ini seperti apa, Prof Gayus? Ya, tentu pendapat secara umum, secara average itu orang menyebutkan benteng keadilannya rapuh. Ya, ini secara umum masyarakat menyebut seperti itu. Ini merupakan satu keadaan yang darurat sebenarnya ini di dunia peradilan. Saya berani mengatakan darurat. Kedaruratannya adalah kalau sampai tertinggi itu ketua pengadilan tinggi ya berapa tahun yang lalu di sebuah daerah
juga OTT di Jakarta. Nah, ini OTT Hakim Agung di atas itu. Ini sangat menyedihkan sekali dan ini perlu segera penanganan, tidak hanya dibahas dengan salah menyalahkan ini. Udah lewat waktunya ini. Kalau salah menyalahkan tahun 2014 saya sudah menyuarakan agar ada evaluasi terhadap pimpinan pengadilan dari KPN, KPN, KPT, WKPT, kemudian 10 orang pimpinan MA itu dievaluasi. Yang baik dipertahankan, yang buruk diganti. Tapi tidak berjalan. Yang terbit ternyata kemudian tahun 2017 maklukmat ya, Ketua Mahkamah Agung yang isinya antara lain sanksi berjenjang. Yang bersangkutan dikenakan sanksi apapun, pidana maupun etik, sampai dengan pimpinan Mahkamah Agung itu bunyinya begitu. Jadi hati-hati sekali kalau orang tidak bisa membina bahwa hanya sebagai anggota hakim baik di PN, di PT dan sebagainya. Itu sudah sering dibahas masyarakat dan saya ikut menyuarakan walaupun saya di dalam ketika itu, saya di sistem, di dalam sistem. Demikian. Oke, Prof, mungkin juga menyangkut juga judul kita pada pagi hari ini, Prof. Mahalnya keadilan di negeri ini. Begitukah, Prof? Anda melihat, Anda juga pernah berada di dalam sistem ini? Karena ada transaksional begitu, Prof. Ya, sebenarnya kalau kita akan kembali memperhatikan di dalam itu, puncak dari persoalan itu adalah di peradilan, di sistem peradilan di Mahkamah Agung. Ya, ini seringkali saya angkat juga. Sidang-sidangnya tertutup sama sekali, diketok palukan majelis yang berapa orang itu dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi umumnya tidak ada, memang tidak dibolehkan masuk. Saya memaklumi hal ini ketika kami rapat-rapat di panel di Mahkamah Agung, itu memang tidak memungkinkan space ya, tempat yang untuk bisa menampung masyarakat dengan berbagai berbagai perkara dalam satu majelis, tidak mungkin. Indonesia ini semua ke MA ya, semua upaya banding tertingginya itu di MA. Sehingga belasan ribu itu setiap tahun masuk, itu tidak mungkin. Tetapi saya pernah menyarankan dan berkali-kali menyarankan agar ada perekaman terhadap persidangan-persidangan yang ada sehingga publik kalau bertanya atau dipersoalkan bisa kelihatan. Kenapa? Karena kasus suap ini kan suap ini. Suap itu satu kesepakatan. Dia memberi uang untuk berbuat apa atau tidak berbuat apa. Ini kan kesepakatan. Meeting of mind. Ya. Meeting of mind itu beda sama pemberian biasa. Ini ada tawar menawarnya. Itu harus menyangkut banyak orang. Paling tidak majelis. Di atas majelis ada ketua kamar. Itu semua perlu diperiksa. Supaya jelas persoalan ini menjadi yang pertama tapi juga bisa menjadi yang terakhir. Tidak ada lagi Hakim Agung yang tidak mudah mendapatkan jabatan itu. Tahun ini baru satu, kemarin lulus dari sekian banyak hanya satu lolos di DPR. Tahun lalu tidak ada sama sekali, ditolak seluruhnya. Nah ini kan betapa sulitnya menjadi Hakim Agung, memilih orang sosok yang tepat menjadi Hakim Agung sehingga tidak terjadi seperti hari ini. Ya. Saya ingin geser nih dari Prof. Gayus Lumu ke Bang Saur Siagian. Bang Saur, tanpa mengurangi hormat kita, hormat saya juga kepada yang agung, para hakim agung, ya. Tapi kalau saya mau stigmakan misalnya dengan istilah setan gitu ya. Ini dari mana awalnya? Kalau kita mendengar pernyataan pengacara Parera tadi, gitu ya. Artinya kan dia yang diminta gitu. Ada permintaan. Ini kan advokat kan beliau, ini kan pengacara gitu, dari yang berperkara. Gimana Abang melihat ini, Bang? Karena memang tema kita jantung daripada penegakan hukum, mahalnya keadilan negeri ini. Sebelum sampai saya ke sana, Bang Fadil, saya buktikan fakta yang lain soal mahalnya. Kita masih ingat Kapolres, salah satu Kapolres di Palembang, dia harus diminta setiap bulan setor 300-500 juta. Dan dia kena perkara ada kasus di PU yang diminta oleh dia 10 miliar. Kemudian bosnya dapat 3,5 miliar, di sini 2,5 miliar. Ini sedang proses. Dan yang saya tahu sekarang sedang disidik. Kasus ini kan 2 miliar kurang lebih. Ini masih satu kasus. Jadi saya bayangkan sesungguhnya kita sebagai, tadi Bang Gayus sudah menyebut ada rektor juga beberapa ini baru diciduk KPK. Saya mengatakan kita sebagai negara hukum loh. Kita sudah gagal ini. Kasus Sambo sedemikian besarnya,
Kemudian beberapa waktu yang lalu juga Kapolres Bandara dipecat karena memang dia menerima uang sekian soal narkoba. Kemudian kita hari ini bicara soal Hakim Agung. Dikejutkan lagi. Nah, tadi Mas Fadil, filosofi kita dalam konteks bernegara hukum bahwa benteng terakhir keadilan itu adalah di hakim. Dan yang terakhir adalah Hakim Agung. Apa judul ira-iranya dalam dia memutus perkara, Mas Fadil dan Mbak Maria? Yaitu ini, nggak semua negara menggunakan ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Tok. Amarnya seperti itu? Oh iya, tanpa disebut amar, ini gagal. Artinya adalah bagaimana spirit nilai Tuhan dalam konteks kita sebagai negara Pancasila, kemudian itu hadir dalam negara hukum kita. Tetapi si Hakim Agung sebagai representasi, ya toh, saya ya terserah Fadil. Tapi menurut saya karena tadi teman saya bilang sistem kita juga harus terbuka ya. Nggak apa-apa, saya Fadil hargai, tetapi ini sistem. Mengatakan adalah Tuhan, artinya adalah nilai yang paling tertinggi. Beban berat itu. Itu adalah nilai khas kita. Tetapi inilah dipermain-mainkan si hakim ini gitu loh. Si hakim yang tadi Fadil bilang si Hakim Agung ini. Artinya adalah hakim Tuhan pun jadi salah. Makanya satu perkara pernah saya buat pra-peradilan, saya masih ingat itu. Waktu itu pra-peradilan itu setengah perdata setengah pidana, Mas Fadil. Saya bilang sama Hakim Tunggal, yang mulia, saya tidak mau nanti ketika Anda memutus perkara ini demi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan demi seharusnya atau terdakwa. Saya tidak mau. Tuhan yang saya sembah itu jadi salah karena bukti Anda tidak cukup. Akhirnya saya bilang, tolong si tersangka itu dihadirkan. Akhirnya dihadirkan. Sama hakim ini bukan tidak tahu apa yang dilakukan itu kemudian tidak salah. Artinya Tuhan pun dia perkosa. Makanya saya bilang negara kita sebagai negara hukum. Tadi Bang Gayus sudah sebut, kita harus jujur. Sudah gagal kalau dibilang ini oknum, ya saya bilang orang Parera bilang adalah sistem kok. Ini gunung emas sama dengan polisi. Memang Sambo yang muncul, tapi ternyata begitu kasus Sambo muncul, muncullah kasus-kasus polisi-polisi yang lain. Nah barangkali di Hakim Agung juga seperti itu, karena Fadil masih kita ingat. Anda melihat ada gunung es di situ? Ketua Panitra Mahkamah Agung yang beberapa waktu yang lalu, dia juga kena. Itu kan dikenal dia mengatur semua perkara di Mahkamah Agung. Bang Saur, artinya dari penjelasan Anda ini, Anda ingin katakan bahwa ini bukan oknum, tapi saya tidak percaya, ini hanya gunung es aja nih Bang. Sistem, artinya masih ada gunung es di bawahnya. Kita tahan di situ ya Bang ya. Usai jeda kami akan hadir untuk Anda pemirsa.